Nah, kedudukan garis itu ada 3. Yang pertama, garisnya itu sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X, pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Perhatikan garis ini. Garis A. Itu sejajar dengan sumbu X. Tapi dengan sumbu Y sudah pasti tegak lurus. Alasannya karena X dan Y itu pasti tegak lurus kan. Jadi kalau sejajar dengan sumbu X sudah pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu juga sebaliknya. Kalau tegak lurus dengan sumbu X, pasti garisnya sejajar dengan sumbu Y. Lihat garis B. Ya, itu kedudukan garis. Nah, kalau tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus, berarti dia cuman berpotongan. Lihat garis C. Coba lihat. Garis C ini tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, berarti dia cuma memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Nah, itulah kedudukan garisnya. Kalau tidak sejajar atau tidak tegak lurus, pasti dia cuma berpotongan. Oke, lanjut ya. Itulah kedudukan garis. Selanjutnya, kita menentukan titik tengah pada sebuah garis. Nah, titik tengah itu titik yang terletak di antara dua buah titik koordinat. Lihat. Itu disimbolkan dengan XP, YP ya. Perhatikan garisnya. Garis ini terletak pada dua titik koordinat di ujung-ujung garis ini. Nah, titik A di bawah, di atasnya titik B. Jadi, di tengah-tengah ini disimbolkan dengan XP, YP. Artinya titik yang terletak di tengah-tengah garis ini. Ya. Oke, untuk menghitung rumusnya sama seperti kemarin. Kemarin sudah dikasih tahu. Rumusnya XP, YP sama dengan X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Cara menghitungnya biasa, tinggal digantikan nilai ya. Tinggal ganti nilainya. Lihat contohnya. Diketahui koordinat A dan koordinat B. Ini koordinat A dan B-nya. Jika titik C terletak di tengah-tengah garis AB, tentukan koordinat titik C. Nah, berarti kita cari satu-satu. Lihat ya. Kita gunakan rumus XC, YC. XC-nya sama dengan X1 plus X2 per 2. Nanti kita gantikan nilainya. X1-nya itu 4 plus X2-nya 6. Nah, ditukar boleh atau X1-nya 6, X2-nya 4 juga boleh ya. Masukkan nilai, dihitung. 4 tambah 6 itu 10. 10 bagi 2, dapatlah X-nya 5. Terus, untuk nyari nilai Y-nya sama. Tinggal diganti nilai Y-nya. Ya, Y1 plus Y2 per 2. Gantikan nilai Y-nya. Y1-nya min 2, Y2-nya 4. Jadi min 2 tambah 4 dibagi 2. Dapatlah 2 bagi 2 hasilnya 1. Sehingga dapatlah koordinat titik C itu 5,1. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini contoh yang pertama. Boleh dicatat atau di screenshot dulu. Biar ingat ya. Nah, Koko lanjut ke slide berikutnya. Menentukan titik berat. Kalau tadi kita menentukan titik tengah, sekarang titik berat. Kalau titik tengah itu terletak pada garis atau terletak pada dua titik koordinat. Sedangkan titik berat itu terletak pada 3 titik koordinat tengah-tengahnya. Perhatikan gambar ya. Nah, lihat gambar segitiga ini. Gambar segitiga ini terletak pada 3 buah titik koordinat. Koordinat A, B, C. Nah, jadi terletak pada 3 buah koordinat ini. Yang dimaksud dengan titik berat itu titik yang ada di tengah-tengah ini. Nah, ini titik berat. Ya. Sekarang lanjut. Titik berat itu terletak di tengah-tengah ini. Disimbolkan dengan huruf G. G itu XG, YG. Oke, oke lanjut ya. Nah, untuk menghitungnya sama seperti tadi rumusnya.
XG, YG sama dengan X1 plus X2 plus X3 per 3, Y1 plus Y2 plus Y3 per 3. Itu XG, YG hasilnya. Dihitung rata-ratanya ya. Oke, lihat contoh soal. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Ada titik A, titik B, titik C, dan tentukanlah titik G. Titik G itu artinya titik yang terletak di antara ketiga titik koordinat ini. Koordinat A-nya ada itu 7,9, B-nya min 4,2, C-nya 12,13. Lanjut ya. Nah, kita bahas. Sama seperti tadi rumusnya. Kalau titik tengah itu koordinatnya cuma 2, X1 plus X2. Tapi kalau titik berat, X1 plus X2 plus X3. Ya, per 3. Terus Y-nya juga sama. Kita ganti nilainya. X1-nya 7, X2-nya min 4, dan X3-nya 12. Kita hitung 7 dikurang 4 tambah 12. Jadi hasilnya 15 dibagi 3. Dapatlah X-nya 5. Ya, itu untuk XG-nya. Nah, YG-nya kita hitung sama. Y1 plus Y2 plus Y3 per 3. Jadi, diganti nilainya. Y1-nya 9, Y2-nya min 2, Y3-nya min 13. Ya. Lanjut ya. Nah, kita hitung. Dapatlah hasilnya min 6 per 3. Ternyata Y-nya di situ min 2. Ya. Oke. Nah, dapatlah koordinat titik beratnya. Titik G-nya di situ. Titik beratnya di situ ya. Titik G-nya berarti 5, min 2. Nah, letaknya berarti di sini 5, min 2. Di sini letaknya. X-nya 5, Y-nya dapat min 2. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita menentukan koordinat relatif. Koordinat relatif itu artinya sistem koordinat yang menunjukkan posisi sebuah titik terhadap titik acuan. Nah, tadi tuh kemarin ada banyak tugas kan? Itu menentukan koordinat, itu sama cara menentukan dengan koordinat relatif. Jadi titik acuannya itu dianggap 0,0. Jadi titik acuannya dianggap 0,0, tentukan titik yang lain, ukurnya dari 0,0 itu. Ya. Nah, coba lihat di sini. Ada titik P 9,4 dan Q 3,2. Ditanya tentukan posisi relatif P terhadap Q. Kalau ditanya posisi relatif P terhadap Q, berarti Q-nya ini menjadi 0,0. Ya, Q-nya kita ganti jadi 0,0. Jadi rumusnya tinggal dikurangkan. Koordinat relatif P itu berarti koordinat P kurang koordinat Q. Berarti dikurangi sama titik acuannya. Cara mengurangkannya bukan 9,4 dikurang 3,2, bukan. Tapi dihitung satu-satu. X-nya dulu. Ya. X-nya dulu. X-nya 9 dikurang 3. Ini X-nya ya. Baru kita kurangkan juga Y-nya. 4 dikurang min 2. Hasilnya 6. Jadilah posisi relatifnya P itu ya letaknya di 6,6. Paham ya? Nah, ini slide terakhir Koko. Kalau nak bertanya boleh, silakan ditanyakan.